Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Tanata Nurmi. You can call me Sherry. In this chemistry lesson, I will explain about laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan penelitian, eksperimen percobaan, pengukuran, dan penelitian ilmiah. Ada juga laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan dalam proses pembelajaran sains di sekolah. Ada juga laboratorium riset. Laboratorium riset merupakan laboratorium yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah secara profesional. Yuk kita bahas fungsi laboratorium IPA. Fungsi laboratorium IPA yang pertama. Fungsi laboratorium IPA yang ada 3 macam. Yang pertama, tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan ilmiah melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan analisis terhadap gejala alam dan benda tertentu. Yang kedua, tempat untuk memupuk sikap dan keberanian mencari kebenaran ilmiah dari suatu kejadian. Yang ketiga, tempat memperoleh dan mengembangkan suatu pengetahuan, peralatan, dan gejala ilmiah suatu peristiwa. Sifat-sifat bahan, khususnya bahan kimia, bisa dapat dikenali dari simbol yang tertera pada kemasannya. Contoh yang pertama, mudah terbakar, flammable. Bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah di bawah kondisi tekanan atmosfer. Zat padat, belerang, fosfor merah, dan fosfor kuning. Zat cair, alkohol aseton, benzena, methanol, butana, dan propana. Gas, hidrogen, dan asetilena. Beracun, toksis, poisonous, bahan mengandung racun yang dapat menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya, merkuri cyanida, arsen, dimetil sulfat, gas klorin, fenol, dan gas asap sulfida, benzena. Cara menghindarinya, hindari dari kontak langsung dengan kulit dan jangan sampai tertelan. Contoh yang kedua, mudah meledak, explosive. Bahan kimia yang dapat meledak dengan gesekan benturan panas dan api atau bahkan reaksi dengan bahan kimia lain. Amonium nitrat, nitroselulosa, natrium, kalium, dan magnesium. Cara menghindarinya, hindari dari api, benturan gesekan, udara, dan air. Video tersebut memaparkan tentang pentingnya keselamatan kerja di laboratorium, termasuk tata tertib serta simbol-simbol keselamatan yang wajib dipahami dan dipatuhi. Berikut poin-poin yang disampaikan. Yang pertama, peraturan dasar di laboratorium. Wajib menggunakan jas lab, kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan sebagai bagian dari alat pelindung diri. APD. Dilarang membawa makanan atau minuman serta dilarang bersanda gurau saat praktik umum untuk menghindari risiko kontaminasi dan kecelakaan. Yang kedua, pentingnya simbol keselamatan. Anda perlu memahami berbagai simbol keselamatan yang ada di laboratorium agar tahu tindakan yang tepat ketika menghadapi bahaya atau situasi berbahaya. Yang ketiga, pertolongan pertama. Jika terkena asam atau basa kuat, segera bilas dengan air mengalir dan bisa menggunakan basa lemah atau salep. Luka bakar ringan, kompres dengan air. Laboratorium adalah ruang praktik yang memerlukan kedisiplinan tinggi untuk menjaga keselamatan. Oleh karena itu, wajib menggunakan APD seperti jas lab, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Tidak diperbolehkan membawa makanan atau minuman serta bermain di laboratorium. Tidak hanya mengganggu, tapi bisa menimbulkan bahaya. Pahami simbol keselamatan agar tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi bahan berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, asam atau basa kuat, bilas dengan air, netralisasi jika perlu. This is my explanation about the laboratorium. Thank you. See you.